Tim, coba bayangin deh, kita lagi berlayar di antara fjord-fjord Norwegia yang megah banget. Gila kan? Udara seger banget nusuk sampai ke paru-paru, terus di kiri kanan kita ada pegunungan raksasa yang puncaknya ditutupin salju abadi. Airnya tenang, bening kayak kaca, membentang luas sampai ke ujung cakrawala. Rasanya kayak lagi di dunia lain, bro, sis. Suasananya itu loh, bikin kita ngerasa kecil banget di hadapan alam, tapi sekaligus damai banget. Bener-bener pengalaman yang gak bakal bisa dilupain seumur hidup. Asia! Norwegia itu emang negeri yang penuh keajaiban, guys. Setiap sudutnya tuh kayak nyimpen kejutan. Dari kota-kotanya yang warna-warni sampai alam liarnya yang bikin kita melongo. Masalahnya banyak banget traveler yang bingung. Duh, mau kemana dulu ya di Norwegia? Rutenya gimana? Apa aja yang harus dilihat? Saking banyaknya pilihan, malah jadi pusing sendiri. Tapi tenang, A-Team gak perlu khawatir. Karena di video kali ini, gue Adventure bakal jadi pemandu kalian buat ngebongkar semua rahasia Norwegia. Kita bakal kupas tuntas semuanya. Gue udah siapin semua yang kalian butuhin. Kita bakal bahas fakta-fakta paling gokil tentang Norwegia yang mungkin kalian belum pernah dengar. Terus gue bakal kasih panduan ke tempat-tempat terbaik yang wajib kalian datengin, dari kota bersejarah sampai fjord yang paling ikonik. Dan yang paling penting, buat kalian yang udah nonton sampai akhir, gue bakal bocorin spot rahasia buat lihat fenomena paling ajaib di dunia, Northern Lights. Jadi pastiin kalian tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Siap buat petualangan paling epic? Let's go! Oke, A-Team, sebelum kita jalan-jalan, kita pemanasan dulu sama fakta-fakta paling keren tentang Norwegia. Pertama, kalian tahu nggak di Norwegia ada kiamat versi mereka? Eits, tenang dulu. Gue ngomongin Svalbard Global Seed Vault. Ini tuh brankas raksasa yang dibangun di gunung es di Kepulauan Svalbard. Isinya jutaan benih tanaman dari seluruh dunia. Tujuannya buat jaga-jaga kalau ada bencana global, kayak perang nuklir atau perubahan iklim parah. Jadi, kalau dunia kenapa-kenapa, kita masih bisa nanam makanan lagi. Keren banget kan pemikiran mereka? Visioner abis. Lanjut, fakta kedua yang bikin gue salut banget sama Norwegia. Negara ini tuh juaranya energi terbarukan. Sekitar 98% listrik mereka itu datang dari tenaga air, alias PLTA. Makanya udaranya bersih banget, lingkungannya terjaga. Mereka serius banget soal ngejaga alam, nggak cuma omong doang. Ini yang harus kita contoh, guys. Bayangin kalau semua negara bisa kayak gini, bumi kita pasti lebih sehat. Mereka bener-bener manfaatin kekuatan alam mereka buat kebaikan, bukan buat dirusak. Salut! Fakta ketiga ini seru banget. Mereka punya hari nasional yang dirayain gede-gedean setiap tanggal 17 Mei. Namanya 17 Mai. Di hari itu semua orang, dari anak kecil sampai kakek nenek, bakal pakai baju tradisional mereka yang disebut bunad. Mereka bakal pawai di jalanan, bawa bendera, nyanyi-nyanyi. Suasananya meriah banget, kayak pesta rakyat terbesar se-Norwegia. Ini bukti kalau mereka bangga banget sama budaya dan sejarah mereka. Kerennya, mereka nggak malu nunjukin identitas mereka. Siap! Fakta terakhir di chapter ini, Norwegia punya gereja-gereja kuno yang umurnya udah ratusan tahun. Bahkan ada yang dari abad pertengahan. Namanya Stave Church, atau gereja tiang kayu. Arsitekturnya unik banget, kayak bangunan di film-film fantasi Viking. Semuanya dibuat dari kayu, tanpa pakai paku besi sama sekali, cuma pakai teknik sambungan kayu yang rumit. Ngelihatnya aja udah bikin merinding, guys. Kerajinan tangan nenek moyang mereka itu luar biasa detail dan kuat banget. Bisa bertahan sampai sekarang. Ini bukti nyata kehebatan Viking. Setiap detail ukiran itu punya cerita, biasanya tentang mitologi Nordik yang digabungin sama simbol-simbol Kristen. Jadi ada naga, ada salib, campur aduk gitu. Unik banget. Berdiri di dalam gereja ini tuh rasanya kayak kita dilempar balik ke masa lalu, ke zaman para ksatria dan dewa-dewa Norse. Ini bukan cuma bangunan, tapi kapsul waktu yang nyimpen sejarah panjang bangsa Norwegia. Kalau kalian kesini, wajib banget datengin salah satu gereja ini. Rasain sendiri auranya. Gimana guys? Baru faktanya aja udah bikin kita takjub kan? Ini baru permulaan. Norwegia itu lebih dari sekadar pemandangan indah. Negara ini punya jiwa, punya cerita, dan punya inovasi yang luar biasa. Dari nyimpen benih buat masa depan dunia, sampai ngejaga bangunan kuno dari masa lalu. Semua ini bikin gue makin semangat buat ngajak kalian menjelajah lebih dalam lagi. Siap buat lihat kota pertamanya? Ayo kita terbang ke Bergen. Selamat datang di Bergen A-Team, kota kedua terbesar di Norwegia yang punya julukan kota hujan. Tapi jangan salah, meskipun sering hujan, kota ini sama sekali nggak suram.
Malah sebaliknya, Bergen itu penuh warna dan pesona. Begitu sampai sini, mata kalian bakal langsung tertuju ke satu tempat, Briggen. Ini adalah deretan rumah-rumah kayu warna-warni yang berjejer di tepi pelabuhan. Dulu, ini pusat perdagangan Liga Hanseatic yang super sibuk. Sekarang, tempat ini jadi situs warisan dunia UNESCO. Jalan-jalan di antara gang-gang sempit di Briggen itu rasanya kayak masuk ke labirin waktu. Bangunannya agak miring-miring, lantainya dari kayu yang udah berderit-derit dimakan usia. Di dalamnya sekarang banyak toko, kerajinan tangan, galeri seni, dan kafe-kafe unik. Kalian bisa ngerasain banget atmosfer maritim abad pertengahan di sini. Bau kayu tua, suara burung camar, dan pemandangan kapal-kapal di pelabuhan, semuanya nyatu jadi satu pengalaman yang otentik banget. Ini bukan sekadar tempat foto-foto, ini tempat yang punya jiwa. Nggak lengkap ke Bergen kalau nggak lihat kota ini dari atas. Caranya gampang banget, kita tinggal naik Vloeibanen, kereta funikular yang bakal bawa kita ke puncak Gunung Vloien. Perjalanannya cuma beberapa menit, tapi pemandangannya, jangan ditanya. Dari atas sini kita bisa lihat seluruh kota Bergen terhampar di bawah kita. Rumah-rumah warna-warni, pelabuhan yang sibuk, fjord yang mengelilingi kota, dan pulau-pulau di kejauhan. Spektakuler banget guys. Di atas sini juga banyak jalur hiking, jadi kalian bisa sekalian olahraga sambil nikmatin udara segar. Bergen juga punya sisi sejarah yang kuat. Nggak jauh dari Briggen, ada benteng kuno namanya Bergenhus Fortress. Ini salah satu benteng tertua dan paling terawat di Norwegia. Di dalam kompleks benteng ini ada Håkons Hall, aula megah yang dibangun pada abad ke-13 buat acara-acara kerajaan, dan Rosenkrantz Tower, menara pertahanan yang udah berkali-kali dibangun ulang. Jalan-jalan di sini tuh berasa kayak lagi jadi bangsawan Viking, ngelindungin kota dari serangan musuh. Sejarahnya kerasa banget di setiap batu-batunya. Pesona maritim Bergen itu nggak ada habisnya. Jangan lupa buat mampir Fish Market atau Fisketorget. Ini pasar ikan legendaris yang udah ada dari abad ke-12. Di sini kalian bisa lihat berbagai macam hasil laut segar, dari salmon, kepiting raja, sampai daging paus meskipun kontroversial. Kalian juga bisa langsung minta dimasakin di tempat. Makan seafood segar dengan pemandangan pelabuhan Briggen, wah, itu nikmatnya luar biasa. Atim. Rasanya benar-benar nyatu sama kehidupan kota pelabuhan ini. Secara keseluruhan, Bergen itu kota yang komplit. Punya sejarah yang kaya di Briggen, pemandangan alam yang dahsyat dari Gunung Vloien, benteng yang gagah, dan kehidupan maritim yang kental. Kota ini berhasil ngejaga pesona masa lalunya sambil terus bergerak maju. Buat gue, Bergen itu kayak lukisan hidup yang terus berubah setiap kali hujan turun dan matahari terbit. Bikin kangen. Selanjutnya, kita bakal naik kereta paling keren di dunia. Siap-siap, karena kita akan menuju Flom. A-Team, pegangan yang kenceng. Sekarang kita bakal ngelakuin salah satu perjalanan kereta paling ekstrem dan paling indah di dunia. Selamat datang di Flom dan keretanya yang legendaris, Flomsbana. Perjalanan ini cuma sekitar 1 jam, tapi setiap detiknya bakal bikin kalian nahan napas saking takjubnya. Gimana nggak, kereta ini bakal turun dari ketinggian 867 meter di stasiun Myrdal ke permukaan laut di Flom Spa lewat salah satu jalur kereta tercuram di dunia. Ini bukan cuma soal transportasi, ini atraksi utamanya. Selama perjalanan, pemandangannya ganti-ganti terus dan semuanya level dewa. Kita bakal lewatin lembah-lembah yang dalam banget, sungai-sungai yang airnya jernih berwarna biru kehijauan, dan desa-desa kecil yang nyempil di antara pegunungan. Kereta ini bakal nembus 20 terowongan yang sebagian besar digali pakai tangan. Bayangin perjuangan para pekerjanya dulu. Ini benar-benar keajaiban teknik sipil yang dibangun di tengah alam yang liar. Setiap keluar dari terowongan, rasanya kayak dapat kejutan pemandangan baru yang lebih bagus dari sebelumnya. Salah satu highlight dari perjalanan Flomsbana adalah waktu kereta berhenti di depan air terjun Josfossen. Ini bukan sembarang air terjun, guys. Airnya deres banget, suaranya gemuruh, dan cipratannya sampai ke kena kita yang di peron. Tiba-tiba, dari reruntuhan batu di dekat air terjun, muncul musik mistis dan sesosok wanita berbaju merah yang menari-nari. Dia adalah Huldra, makhluk mitologi penjaga hutan. Ini pertunjukan teatrikal yang dibikin khusus buat penumpang kereta. Keren banget idenya. Bikin pengalaman nonton air terjun jadi magis dan gak terlupakan. Setelah sampai di desa Flom yang tenang di ujung Aurlandsfjord, petualangan kita belum selesai. Dari sini kita harus banget naik bis ke Stegastein Viewpoint. Ini adalah platform observasi yang arsitekturnya modern banget,
menjorok 30 meter dari sisi gunung, 650 meter di atas permukaan fjord. Dari ujung platform yang dibatasin kaca, kita bisa lihat pemandangan Aurlands Fjord yang meliuk-liuk di bawah kita. Rasanya kayak lagi terbang di atas fjord. Pemandangannya benar-benar 180 derajat tanpa halangan. Bikin merinding saking indahnya. Di Stegastein, kalian bakal benar-benar sadar betapa megahnya alam ciptaan Tuhan dan betapa kecilnya kita. Angin sepoi-sepoi, keheningan yang cuma dipecah sama suara alam, dan pemandangan fjord biru tua yang dikelilingi gunung-gunung hijau. Ini momen yang pas banget buat refleksi diri, buat bersyukur. Gue jamin, semua masalah kalian bakal kerasa kecil banget kalau udah berdiri di sini. Ini salah satu pemandangan terbaik yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Wajib datang ke sini. Jadi Flom itu paket komplit petualangan alam. Mulai dari sensasi naik kereta tercuram di dunia dengan Flomsbana, dikejutkan sama tarian Huldra di air terjun Kjosfossen, sampai akhirnya terpukau lihat kemegahan fjord dari Stegastein Viewpoint. Pengalaman di Flom ini nunjukin gimana manusia bisa berkreasi dengan teknologi, kayak kereta api dan arsitektur, kayak Viewpoint, buat bisa lebih dekat dan lebih menghargai keindahan alam yang luar biasa. Dari sini, kita bekvert ke Vjaling terkenal dan Angus. Siap syuk ke fjord. Atim, kalau ada satu fjord yang jadi poster boy-nya Norwegia, inilah dia Geiranger Fjord. Tempat ini adalah situs warisan dunia UNESCO dan sering disebut sebagai fjord paling indah di dunia. Dan gue sama sekali nggak heran kenapa. Begitu kapal feri kita masuk ke fjord ini, rasanya kayak masuk ke dunia dongeng. Dinding-dinding tebing granit yang curam menjulang tinggi di kiri dan kanan. Puncaknya masih diselimuti salju, dan air fjord yang biru tua tenang banget. Suasananya megah, dramatis, dan bikin kita terdiam saking kagumnya. Salah satu pemandangan paling ikonik di sini adalah air terjun The Seven Sisters atau The Sifsøstrene. Ini adalah 7 aliran air terjun yang jatuh berdampingan dari ketinggian 250 meter langsung ke fjord. Kerennya, tepat di seberang The Seven Sisters ada satu air terjun besar yang namanya The Sweetor atau Friaren. Menurut legenda, The Sweetor ini terus-terusan ngelamar The Seven Sisters, tapi ditolak terus. Haha, ada-ada aja ya ceritanya. Tapi legenda ini nambahin sentuhan romantis dan dramatis ke pemandangan yang udah luar biasa ini. Buat ngeliat Geiranger Fjord dari sudut pandang yang beda, kita harus naik ke Geiranger Skywalk Delsniba. Ini adalah platform observasi tertinggi di Eropa yang bisa diakses pakai mobil. Letaknya 1.500 meter di atas permukaan laut. Dari sini, pemandangannya benar-benar gila. Kita bisa lihat keseluruhan Geiranger Fjord yang meliuk di kejauhan, dikelilingi puncak-puncak gunung bersalju. Rasanya kayak lagi lihat peta dunia nyata dari atas langit. Anginnya kencang banget di atas sini, tapi sebanding sama pemandangan seumur hidup yang kita dapat. Petualangan di area Geiranger nggak berhenti di situ. Ada satu jalan legendaris yang wajib kita lewatin, namanya Trollstigen atau Jalan Para Troll. Ini adalah jalanan berkelok-kelok super tajam yang menuruni sisi gunung yang curam. Ada 11 tikungan hairpin yang bikin jantung deg-degan. Di tengah-tengah jalan ini ada jembatan batu yang melintasi air terjun Stickfossen yang deras. Pemandangannya serem sekaligus indah banget. Butuh skill nyetir yang jago buat lewat sini, tapi setiap kelokannya nawarin pemandangan lembah Isterdalen yang spektakuler. Jalanan Trollstigen ini bukan cuma soal tantangan nyetir, tapi juga soal menghargai karya manusia yang bisa menaklukkan medan se-ekstrem ini. Di puncak jalan, ada platform-platform observasi yang arsitekturnya modern dan keren banget. Tempat kita bisa lihat ke bawah ke seluruh jalanan yang berkelok-kelok kayak ular raksasa. Dari sini, kita bisa lihat mobil-mobil kelihatan kecil banget kayak mainan. Ini bukti lagi kalau Norwegia jago banget bikin spot-spot buat nikmatin alam. Geiranger Fjord dan sekitarnya itu benar-benar puncak keindahan alam Norwegia. Kombinasi antara fjord yang megah, air terjun yang legendaris, pemandangan dari puncak tertinggi di Delsniba, dan jalanan ekstrem di Trollstigen, semuanya jadi satu paket pengalaman yang nggak ada duanya. Tempat ini ngajarin kita tentang kekuatan alam, keindahan, dan juga sedikit cerita rakyat yang bikin semuanya jadi lebih hidup. Setelah dibuat takjub sama alam, terang sebesliat advertring berswing potongsin. Atim, dari keajaiban alam, sekarang kita pindah ke keajaiban arsitektur di kota Ålesund. Kota ini punya cerita yang luar biasa, kayak burung phoenix yang bangkit dari abu.
Pada tahun 1904, hampir seluruh kota ini ludes terbakar dalam satu malam. Tapi dari tragedi itu lahir sebuah keajaiban. Oleson dibangun kembali dalam waktu singkat dengan gaya arsitektur yang lagi ngetren saat itu, Art Nouveau. Hasilnya, kota pelabuhan yang cantik banget, penuh dengan bangunan-bangunan unik dengan detail menara, puncak-puncak runcing, dan ornamen-ornamen yang terinspirasi dari alam. Jalan-jalan di pusat kota Oleson itu rasanya kayak lagi di galeri seni outdoor. Setiap bangunan punya karakter sendiri. Coba deh perhatiin detail-detailnya, dari ukiran bunga di dinding, jendela-jendela yang bentuknya aneh, sampai balkon besi tempa yang meliuk-liuk. Semuanya serasi dan indah banget. Nggak heran kalau Oleson sering disebut sebagai salah satu kota dengan arsitektur Art Nouveau paling lengkap dan indah di dunia. Ini bukti nyata semangat dan kreativitas manusia dalam menghadapi musibah. Mereka nggak cuma membangun kembali, tapi menciptakan sebuah mahakarya. Sama kayak di Bergen, cara terbaik buat nikmatin keindahan kota ini adalah dari ketinggian. Kita harus naik 418 anak tangga ke viewpoint Axla. Capek? Pasti. Tapi gue jamin, setiap tetes keringat kalian bakal terbayar lunas begitu sampai di puncak. Dari sini, kita bisa lihat pemandangan 360 derajat yang luar biasa. Kota Oleson yang cantik terhampar di atas beberapa pulau, dikelilingi oleh Laut Biru dan pegunungan Alpensunnmer di kejauhan. Pemandangan matahari terbenam dari sini, wah, salah satu yang paling magis. Buat kalian para pecinta alam dan satwa liar, ada satu tempat dekat Oleson yang wajib dikunjungi, yaitu Pulau Runde. Pulau ini dijulukin Pulau Burung karena setiap musim semi, tempat ini jadi rumah bagi ratusan ribu burung laut yang datang buat bersarang, termasuk pavin yang lucu banget. Ngelihat ribuan pavin dengan paruh warna-warninya terbang dan mendarat di tebing-tebing curam itu, pengalaman yang surreal banget. Ini adalah surga bagi para fotografer alam dan birdwatcher. Nggak jauh dari Oleson, ada juga permata sejarah lainnya, yaitu Gereja Giske. Ini adalah gereja marmer putih dari abad ke-12 yang dibangun di Pulau Giske, tanah kelahiran seorang kepala suku Viking yang kuat, Rollon, yang kemudian jadi Duke of Normandy pertama. Gerejanya kelihatan sederhana tapi elegan banget, berdiri kokoh di dekat laut. Berdiri di sini, kita bisa ngerasain koneksi sejarah yang kuat antara era Viking, abad pertengahan, sampai keindahan arsitektur modern Oleson. Oleson itu kota yang punya paket lengkap. Dia punya cerita kebangkitan yang inspiratif, arsitektur Art Nouveau yang unik dan mendunia, pemandangan kota dari Axla yang bikin melongo, surga burung di Pulau Runde, dan sentuhan sejarah Viking di Gereja Giske. Kota ini nunjukin kalau keindahan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, baik itu ciptaan manusia maupun ciptaan alam. Oke, A-Team, kita udah jalan-jalan keliling Norwegia. Sekarang saatnya buat yang kalian tunggu-tunggu. Gowain spot Chariot Northern Lights. Gimana, A-Team? Gila kan petualangan kita di Norwegia? Dari fakta-fakta uniknya, kota-kota bersejarah kayak Bergen dan Ålesund, sampai keindahan alamnya yang bikin merinding di Flåm dan Geirangerfjord. Setiap tempat punya cerita dan pesonanya sendiri. Norwegia benar-benar ngajarin kita banyak hal tentang keindahan alam, kekuatan sejarah, dan semangat manusia yang gak pernah padam. Gua harap video ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua buat suatu saat nanti bisa ngerasain sendiri keajaiban negeri Viking ini. Tapi, petualangan kita belum selesai. Sesuai janji gue di awal, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Rahasia terbesar Norwegia. Banyak orang pergi ke Tromsø atau Lofoten buat lihat Northern Lights, dan itu emang tempat yang bagus. Tapi, kalau kalian mau pengalaman yang lebih sepi, lebih personal dan lebih magis, gua punya spot rahasia, Kepulauan Senja. Tempat ini sering disebut Norwegia dalam miniatur, karena punya semua lanskap terbaik, gunung-gunung dramatis yang langsung nyemplung ke laut, pantai-pantai pasir putih, dan desa-desa nelayan yang cantik. Karena nggak seramai tempat lain, polusi cahayanya minim banget. Bayangin kalian berdiri di pantai berpasir putih di Senja, di bawah langit yang gelap gulita. Tiba-tiba, di atas kalian muncul tirai-tirai cahaya hijau, ungu, dan pink yang menari-nari dengan anggun. Suaranya cuma deburan ombak dan angin. Nggak ada keramaian, cuma kalian dan pertunjukan cahaya paling spektakuler di alam semesta. Itulah keajaiban Northern Lights di Senja. Ini adalah hadiah terindah dari alam buat kalian yang udah berpetualang sejauh ini. Jadi catat baik-baik ya, tim Kepulauan Senja. Terima kasih udah nemenin gue di petualangan kali ini. Jangan lupa
Like, comment, subscribe. Kun is for Terry Shame, do I discream, Boomer J. Cindy. Brom, yeah, Bep.